Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada, salam jumpa Manginang. Salam pelayan sekolah minggu. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, tetapi melayani Tuhan adalah kewajibanku. Semangat Manginang melayani, berikan pelayanan yang terbaik, rajin sermon. Saya tahu kita punya kesibukan profesi pekerjaan, tetapi kitalah yang sudah memutuskan untuk ikut melayani sekolah minggu. Maka berkhotbah atau tidak berkhotbah, sermon wajib hukumnya bagi guru sekolah minggu. Jangan lupa doakan anak-anak sekolah minggu yang kau layani dan persiapkan segala sesuatunya Manginang ya. Ini sudah mau mendekati akhir-akhir bulan ini, bulan 8. Tinggal 3 bulan lagi kurang lebih kan begitu. Nah, mari sermon Matius 19 ayat 13 sampai 15. Demikian firman-Nya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya di atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikian firman Tuhan. Hanya 3 ayat Manginang. Ya. Apa yang mau kita khotbahkan, ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu. Ya, secara firman ini berkaitan dengan diri mereka. Nah, latar belakangnya sudah jelas. Ada orang-orang yang datang membawa anak-anak ya, kepada Yesus, supaya Yesus meletakkan tangannya dan mendoakan anak-anak itu. Tetapi dihalang-halangi oleh murid-muridnya. Ya, kita tidak perlu membahas lebih dalam kenapa murid-muridnya menghalang-halangi atau memarahi orang-orang yang membawa anak-anak itu. Ya. Namun, mari kita fokus kepada ayat 14, Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Ayat 14. Kenapa kita fokus ke ayat 14? Karena disitulah poinnya. Yang mana di sana dikatakan, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Artinya, tanpa terkecuali, baik kita juga guru sekolah minggu, kalau kita tidak seperti anak-anak, kata Tuhan Yesus, manangi sepe, ya, molo sosongo dana ibadah majalu harajau ni dibantah. Siapapun kalau tidak seperti anak-anak menerima kerajaan sorga, ia tidak layak menjadi warga kerajaan sorga. Ya, mengenangnya. Nah, ini kan kita mau mengajarkan kepada anak-anak itu sendiri, sekolah minggu kita. Nah, saya mau mengajak kita berangkat dari sebuah pertanyaan. Ya, pertanyaan kita tanya kepada anak-anak sekolah minggu kita. Misalnya, siapa di sini yang suka melakukan hal-hal yang tidak baik? Siapa di sini yang suka melakukan kejahatan? Siapa di sini, siapa di antara kita yang suka kejahatan? Nah, pasti tidak ada yang tunjuk tangan toh. Lalu kita tanya, siapa di sini yang suka hal-hal baik? Siapa ya di sini yang mencintai kebaikan? Pasti mereka juga akan tunjuk tangan tanpa terkecuali. Entah mulai dari horong 2 sampai horong 3. Ya. Karena mereka sudah tahu yang baik dan yang tidak baik itu. Walaupun tidak sempurna. Jangankan anak-anak kita sendiri pun kan tidak sempurna membedakan mana yang baik dan yang tidak baik itu, apalagi di zaman now. Nah, sekarang persoalannya Bapak Saudara. Persoalannya adalah di tengah pergumulan, di tengah situasi zaman now kita ini yang sudah syarat dengan teknologi, masihkah ya anak-anak kita itu memahami atau masihkah anak-anak kita itu mencintai kebaikan? Atau jangan sudah selfish kan begitu, ego, asik sendiri. Nah, kenapa kita tanya kepada anak-anak itu? Karena jelas tadi Yesus berkata, karena anak-anaklah yang mempunyai kerajaan sorga. Orang-orang seperti anak-anaklah yang punya kerajaan sorga. Yaitu yang mencintai kebaikan, membenci kejahatan. Nah, maka kita mau mengingatkan anak-anak sekolah minggu kita.
ya, jika mereka ingin mempunyai kerajaan sorga, tetaplah melakukan kebaikan, tetaplah mencintai kebaikan, bukan mencintai kejahatan. Jangan melakukan hal-hal yang jahat. Sebab kita haruslah melakukan kebaikan. Kita haruslah berbuat baik kepada sesama, kepada orang tua, kepada tetangga, adik kakak kita. Karena memang itulah perintah Tuhan Yesus, mengasihi. Sebagaimana juga mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Manginang, setelah itu, ia meletakkan tangannya atas mereka, artinya memberkati anak-anak itu. Maka, kita mau ingatkan, Tuhan Yesus sangat sayang kepada anak-anak. Maka Bapak Saudara-saudara, jadilah anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh, anak-anak yang mengasihi Tuhan dan juga sesamanya. Kembangkanlah Bapak Saudara-saudara di daerah pelayanan kita masing-masing sesuai dengan sumber daya manusia sosial anak-anak kita ya Manginang ya. Jangan lupa persiapkan segala sesuatu, agenda, liturgi, bukuende, Bibel bukuende sekolah minggu dan alat peraga lainnya. Salam Sunedesis, God bless you, non-stop.